Abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu banyak pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wadam. Kami keluarkan bagi kamu susu di antara kotoran dan darah. Labana khalisan sa'igan lisyaribin. Ada yang kamu jadikan sebagai obat dan ada yang sekedar untuk kamu minum. Surah Al-An'am ayat 66. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternak itu banyak pelajaran. Kami keluarkan di antara kotorannya dan darahnya, yaitu minuman, susu. Ada yang menjadi obat dan ada yang sekedar untuk diminum. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Andalas, penasihat dan pengawas kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah sholat subuh undangan Allah yang dimuliakan. Kita bersyukur di hari Tarwiyah kita masih dapat menunaikan sholat subuh, di mana di hari Tarwiyah ini kita disunahkan untuk berpuasa. Tarwiyah artinya keraguan. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dia masih ragu dengan mimpinya, apakah perintah yang datang dalam mimpi untuk menyembelih anak benar dari Allah atau dari setan. Maka kemudian pada malam Tarwiyah atau malam Arafahnya, nanti malam pada ukurannya, Ibrahim kembali bermimpi untuk menyembelih anaknya. Maka disebutlah hari ini hari Tarwiyah, hari keraguan bagi Nabi Ibrahim, dan besok adalah hari Arafah. Kalau berdasarkan hadis-hadis Nabi, kalau di Arab Saudi besok pagi sesudah subuh sudah bertakbiran. Ya, sudah bertakbiran. Takbiran itu dimulai dari ba'da subuh. Kemudian ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah maksudnya. Nah, kalau kita di Indonesia mulainya rata-rata pada maghrib, ya, 10 Zulhijjah. Nah, Bapak dan Ibu, syukur kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita dapat menunaikan sunnah-sunnah apa yang dapat kita kerjakan di bulan Zulhijjah awal ini. Segalanya membawa berkah amal yang sangat banyak. Dan kalau dihitung, di dalam hadis disebutkan la tuhsuha. Tidak terhitung jumlah nikmat ibadah yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan di awal bulan Zulhijjah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Andalas. Kajian kita pada subuh ini adalah karakter binatang ternak yang diciptakan oleh Allah. Kita awali tadi surah An-Nahl ayat 66.
Allah mengabarkan bahwasanya wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Pada binatang ternak itu banyak pelajaran. Yang diperkenalkan dalam surat Al-Haji ayat 36 itu yang diperkenalkan oleh Allah adalah wal budana. Itu binatang yang disebut dengan onta. Nah, disebutkan wal budana min sya'airillah. Pada onta itu terdapat syiar-syiar agama Allah. Onta binatang yang sangat unik, yang hanya bisa hidup di daerah tandus. Kalau ia dibawa ke daerah dingin, sejuk, dia lebih tidak bisa panjang umurnya. Karena dia dipersiapkan oleh Allah untuk berada di daerah tandus. Dia bisa minum air, kalau ukuran sekarang ini, galon minum kita itu, ada galon besar, yang kita beli sekitar 6.000 itu 6 sampai 10 galon bisa diminumnya. Dan ia bisa menahan air itu sampai 3 bulan. Itu kelebihan daripada onta. Kesetiaannya sangat tinggi onta ini. Ketika dia tahu dengan perasaan, ia tahu dengan keadaan tuannya. Maka onta ini sangat banyak pelajaran. Dan ketika engkau akan menyembelih, kata Allah, ia akan pasrah dan ikhlas memberikan lehernya kepadamu. Nah, sehingga di hari haji ko bapak ibu-ibu, kalau payah wak ke jabal tempat menjagalnya atau menyembelihnya itu, onta itu tidak ada yang diikat. Jadi dia masuk dari pintu yang satu, ketika itu dia tengadahkan lehernya. Ya. Nah. Kemudian nanti si tukang jagal pisaunya seperti pisau menakik gatah panjang, nah, kemudian set lehernya, dia baru dia rebah. Nanti kawannya akan maju dengan ikhlas. Nah, begitu hebatnya onta ketika hidupnya setia dengan tuannya, ia bisa menahan air sampai 3 bulan. Dan ketika ia akan dikorbankan, dia datang ke tempat penyembelihan itu dengan ikhlas. Begitu yang diberikan oleh Allah dalam surah Al-Haji ayat ke-36. Nah, Bapak Ibu, yang kedua kita ambil surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Pelajaran pertama yang dapat diambil dari sapi betina, ketika Nabi Musa alaihissalam mencari seorang pembunuh. Siapa pembunuh seseorang ini? Maka ketika Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah siapa pembunuh tokoh. Ketika itu tokoh masyarakat meninggal dan semua orang ribut mencari siapa pembunuhnya. Maka ketika itulah Allah memerintahkan, sembelihlah sapi betina. Tapi karena Bani Israel ini banyak tanya, akhirnya syaratnya semakin banyak. Maka ketika sudah ditemukan sapi betina itu, disembelih, ambil ekornya, dipukulkan kepada mayat, dan mayat itu hidup kembali. Dan menceritakan siapa pembunuhnya. Ini kisah terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Apa karakter daripada sapi ini, Pak Ibu? Di dahuluan manyipak. Kalau di belakang, manahan dua. Latan di samping, gelisah. Wah, lihat sapi itu, Pak. Kalau di muka, manyipak. Kalau di belakang, nyomanan dua. Kalau di samping, gelisah. Nah, maka ketika sapi ini gelisah, talinya kita pegang dengan tangan kanan, siku kita berdempetan dengan badannya, maka dia akan tenang. Ya, itu hebatnya sapi itu. Tapi kalau kita beri jarak, talinya saja yang awak pegang, maka dia akan gelisah. Dia akan lari, dia akan ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, ketika ada sentuhan dari tangan kita kepadanya,
dia akan tenang. Itu sapi betina. Nah, disebutkan, ini ayat An-Nahl 66 itu lebih cenderung kepada sapi itu. Jadi Allah katakan, kami keluarkan dari antara kotorannya dan darahnya susu yang tidak berbau amis. Nah, itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 66 tadi. Nah, bagaimana Allah mengadu antara kotorannya yang sangat banyak itu, kemudian darah, di sela-sela itulah Allah meletakkan susu yang keluar, yang diperah, tapi tidak berbau amis. Ada yang kamu jadikan sebagai obat, ada yang kamu sekedar untuk meminumnya. Nah, ternyata Allah sendiri ketika kita niatkan minum susu sapi itu untuk obat, dia menjadi obat. Jadi di bawah air zam-zam. Karena Nabi mengatakan siapa yang meminum air zam-zam itu sesuai dengan niatnya. Jadi fungsi air zam-zam itu sesuai dengan niat yang meminumnya. Apa mau niat? Nah, maka susu sapi tadi seperti itu juga. Susu kambing begitu. Nah, maka yang sekarang yang lebih populer untuk menghindari asam urat kan susu etawa. Ya, kambing etawa. Sehingga disebutlah susu etawalin. Ya, itu prosesnya sama dengan susu sapi tadi. Antara kotoran dan darah yang dikeluarkan oleh Allah. Kambing, kambing ini karakternya Bapak Ibu, dia akan makan 1001 makanan. Jadi kalau kita ajak dia berjalan dari kandang sampai keluar, dia akan makan 1001, itu bahasanya. Sedikit-sedikit dia cicipi. Dan kambing itu berpantang memakan rumput yang sudah kita injak. Jadi kalau awak Mbak berjalan, tak injak dewa rumput ko, maka kambing tak nama memakan. Bagaimana cara memotivasi kambing itu mau memakan lagi? Nah, saya pengalaman dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMA bergembala kambing. Dari 2 ekor sampai 25 ekor. Sudah saya percoba masa SMA. Nah, dia sepanjang jalan dia akan coba memakan segala sesuatu. Dan kemudian, Bapak Ibu, kalau rumput ini sudah kita injak, dia tidak mau makan. Bagaimana caranya memotivasi dia mau makan lagi? Kita siram dengan air garam. Baru dia makan. Ya, ini di kambing. Dan daging kambing itu menurut Rasulullah adalah daging yang mengangkat akan, kalau di sini disebut itu sebagai doping. Jadi kalau tenaga awak lah berkurang, tenaga awak lah lemah, pulang bekerja seharian terporsir, maka doping terbaik itu adalah daging kambing. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah ketika berkorban. Nyoba korban jo kambing tapi minta daging jawi, ya. Sebetulnya daging kambing itu lebih bagus. Jadi Bapak Ibu, ambo seketek, insya Allah lah 61 semua tidak kenal satupun pel sampai hari ini. Apa be yang ambo makan? Yo gulai kambing tuh. Ambo gulai kambing 2 kali seminggu. Selasa, Kamis, ambo ada di Pak Pro, di Mandiri, di Dake Uji itu langganan ambo. Ya, orang pada takut, diajak kawan-kawan, ayo ndak telok dulu ya. Ya, takut. Jadi kalau mindset kita sudah mengatakan daging kambing menjadi penyakit, jangan dimakan lagi. Tapi ketika kita mindset itu adalah doping Rasulullah, kalau Rasulullah memang tidak pakai santan model awak. Beliau cukup dengan minyak zaitun, kemudian dengan rempah-rempah, beliau bakar, kemudian itu satu paha itu oleh Rasulullah itu menunggu menunggu jam makan sebenarnya. Itulah doping bagi baginda Nabi. Jadi madu, susu, kemudian kurma dan daging kambing. Itu dopingnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kambing itu Bapak dan Ibu, kata orang yang ahli dengan rumput dan tumbuh-tumbuhan,
apa yang dimakan oleh kambing itu halal untuk kita dan jadi obat untuk kita. Nah, kambing ini tahu mana rumput yang beracun, mana daun-daun yang beracun, dia tahu. Nah, maka ketika dia memakannya, itu sebetulnya halal untuk kita. Nah, begitu hebatnya dari kambing tadi. Apa karakter kambing ini Bapak dan Ibu? Karakternya kalau sapi tadi di dauluan menyipak, kalau di belakang nyomanandua, kalau di sampingnya gelisah. Nah, untuk menundukkannya, nah, talinya dipaci, ditagang seketik duangnya, kemudian letakkan siku awak seketik menyenggol badannya, maka dia akan tenang. Nah, kemudian kalau kambing karakternya sangat setia, hampir setia seperti onta. Ya. Nah, tapi kalau terlambat kita untuk mengeluarkannya dari jam yang biasa, itu yang jantannya itu Pak, itu biasanya mendandam. Itu kambing. Ya, kalau talambe awak mengeluarkan dari jamnya, dia sudah harus makan, terlambat kita mengeluarkannya. Ah, itu setidaknya dapat jatah awak seketek. Ya, nyomot tagak, mahondo awak, ingin mahondo awak. Nah, begitu sifat kambing itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, 2 ekor binatang yang kita tahu haramnya. Surat Al-A'raf ayat 176. Allah memperkenalkan nama binatangnya anjing. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil yalhars au tatsruku yalhas. Kenalilah olehmu anjing, tagak, duduk, berjalan, lari, lidah tetap keluar. Itu kata Allah. Nah, 4 karakternya. Pertama, tinggi duduk pada tagak. Itulah anjing. Yang kedua, siapa yang memberi makannya, dia akan setia. Ya, nyo akan setia. Sehingga ada filmnya kalau di Jepang itu diabadikan dibuatkan patungnya seekor anjing yang melepas kepergian tuannya bertahun-tahun tidak pulang. Dan dia berdiri di tempat melepas tuannya tadi. Itu kisah yang unik di Jepang. Dan satu patung yang dibuatkan patung anjing yang sangat setia. Sangat setia. Tapi kalau tuannya lupa memberi makan, tuannya akan dimakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, karakter dari binatang anjing ini, lah di kabek, di agiran tayame, di laluan di karpet mewah, bersih, tapi kalau wak lapian, tetap mencari yang kotor. Ya, jadilah diagiannya susu, diagi hamburger, diagi roti, makanan bersih dan enak, dirantai dengan rantai emas, tapi ketika wak lapian, dia akan mencari tempat yang sangat buruk, sangat busuk, menjijikkan. Di tinggi tagak pada duduk, tinggi duduk pada tagak. Yang kedua, setia kepada yang memberi makan. Yang ketiga, kalaulah dia latih memakan sesuatu yang baik, tapi kalau dia lapian kabeknya, hanya akan mencari tempat yang jelek. Nah, yang terakhir, itu tadi disebutkan, intahmil yalhars, autas suruku yalhas. Tagak, duduk, berjalan, berlari, lidah keluar tari. Nanti dinisbatkan, hambaku itu kata Allah seperti seseorang yang diberi satu lembah emas, dia akan meminta lembah kedua yang berisi berlian. Nah, begitulah, tidak pernah puas. Nah, maka ketika tidak pernah puas, apa yang terjadi? Nah, seperti tadi digambarkan, lidahnya selalu keluar. Ya. Bapak dan Ibu, disebutkan anjing ini sifatnya penjilat. Yang ke berikutnya, yang kelima, apa kebiasaannya? Dia akan menandai terus di wilayah kekuasaannya. Itu mangkonya nyetik sebentar ke Jamban, Pak. Itu wilayah kekuasaannya, atunya jago tadi itu. Jadi kalau di lapian,
jamban siko sekete, jamban siko sekete. Nah, kalau wilayah kekuasaannya dimasuki oleh orang lain atau musuhnya atau anjing-anjing yang lain, dia akan kejar. Jadi nyoka jamban tiok sabanta tu sabananya magia tahu iko wilayah den dan masuk. Ya, itulah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176. Sementara di ayat surah Al-Maidah ayat 90 disebut oleh Allah binatang babi. Nah, kenapa babi ini diharamkan? Terlepas dari dagingnya ada cacing pita, terlepas dari segala sesuatu menurut kesehatan, menurut Abu Nawas di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, babi ini sangat berbahaya. Dibuat eksperimen oleh Abu Nawas di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid, dibikinnya 3 kandang, karena ini sebuah dialog terbuka dengan seorang pendeta yang datang dari Yunani, menghantam Islam ini, dikatakannya, kenapa babi itu diharamkan oleh Tuhanmu? Apakah ini produk gagal dari Tuhanmu? Itu pertanyaan daripada seorang pendeta yang ilmunya sangat banyak, teologinya sangat tinggi. Jadi ditanyalah ke Baghdad, karena di Baghdad itu pusat peradaban Islam. Datanglah ke sana di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Apakah babi ini produk gagal diciptakan oleh Tuhan sehingga diharamkan? Nah, maka disampaikan oleh, kalau dia punya cacing pita kami bisa mensterilkan, itu kata pendeta itu. Maka Abu Nawas, seorang yang suka menyentil, suka berbuat aneh-aneh tapi ilmunya sangat tinggi, diadakanlah di dalam istana Harun al-Rasyid itu 3 kandang. 1 kandang ayam, yang kedua kandang kambing, yang ketiga kandang babi. Nah, coba kau lihat bagaimana karakter dari 3 binatang ternak ini. Dan masing-masing dalam kandang itu diletakkan masing-masing 1 pasang. Ayam 1 pasang, kambing 1 pasang, babi 1 pasang. Nah, Bapak Ibu, ketika dibuka layar pertama yang isinya ayam jantan jago besar, kemudian dengan ayam betina yang sangat cantik, letakkan di situ. Tolong kalian saksikan bagaimana ayam ini setia nyokakian makanan untuk bininya, suruh istrinya makan. Tapi begitu sedang asik-asik dia berkeluarga di dalam kandang tadi, dimasukkan seekor ayam jantan lagi, apa yang terjadi? Si jantannya akan mengalapuh, akan mengajar jantan yang baru datang ini. Dia akan lindungi pasangannya, dia akan sangat cemburu dengan pasangannya. Nah, sehingga terjadilah perkelahian ayam jantan dengan jantan hanya karena membela batinonya. Kambing juga begitu. Kambing yang tadi sepasang diletakkan di dalam keadaan setia, dimasukkan pula kambing jantan ke dalamnya. Sama dengan ayam tadi Bapak Ibu. Ya, sama dengan ayam. Ya, begitu telah diletakkan dan kemudian terjadi perkelahian hanya untuk membela si betinanya. Di luar dugaan, babi yang sepasang di dalam kandang tadi, kemudian dimasukkan pula seekor babi jantan ke dalamnya. Si babi ini Pak tidak cuek. Nggak ada dayus dia. Dia tidak memiliki rasa cemburu, dia tidak memiliki rasa betinanya diganggu oleh yang lain. Bahkan dia boleh, kalau jantan yang baru ingin menggauli betinanya, maka dengan sukarela dia ikut serta bersama-sama. Nah, karakter inilah yang sebetulnya diharamkan oleh Allah. Jadi siapa yang mengkonsumsi daging babi ini, karakter itu akan muncul kepada yang mengkonsumsinya. Dan boleh kita lihat Bapak Ibu. Di barat, seorang suami yang memiliki istri, ketika istrinya digauli oleh temannya, tidak ada cemburu, Pak. Pakailah. Nah, Islam ini yang ditakutkan.
Nabi menyebutkan kalau seorang laki-laki tidak ada dayus di dalam hatinya, apa itu dayus? Tidak cemburu melihat istrinya digandeng, digoda oleh laki-laki lain. Ibu-ibu, kalau masih cemburu apa-apa, kok kak ibu kini pertanda orang laki-laki baik. Tapi kalau sudah tidak cemburu, itu sudah dayus. Dayus itu kata Nabi apa? Laki-laki yang dayus, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi daging babi, maka lama-kelamaan seorang laki-laki tadi tidak akan lagi cemburu melihat istrinya bercengkerama dengan tetangga, bercengkerama dengan teman sekolah, bercengkerama dengan alumninya. Alasan biasa salah. Itu yang diharamkan oleh Allah sebetulnya. Karakter babi yang tidak merasa dayus terhadap pasangannya. Apalagi itu lahir. Bapak sudah tidak peduli dengan anak perempuannya. Ya, nah ini karakter ini yang sebetulnya sangat diharamkan oleh Allah. Dan Allah menyebutnya di dalam hadis qudsi, babi itu kami ciptakan sebetulnya untuk cleaning service di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Padli Amran tahu, tidak perlu menggaji tukang bersih-bersih di Kota Padang, Pak. Pelihara saja babi, sudah tuh lapiannya dia pokok. Semua kotoran yang ada di Kota Padang ini akan habis dilahap oleh babi. Karena Allah sudah sebutkan, dia cleaning service dunia. Kalau sampah-sampah itu tidak ada lagi, dan tidak ada lagi yang akan dimakannya, apa yang akan dimakannya? Tahinya sendiri akan dimakan. Itulah babi. Apakah kalian rela jasad kalian yang kuciptakan, kata Allah, suci bersih, kemudian dimasuki dengan kain pel. Kain pel lah, malapnya sado-sadonya akan pel tuh. Jadi babi itu kain pel. Ya, jadi kalau Kota Padang ini ingin bersih, sebetulnya Pak, pelihara saja babi. Tidak perlu ada petugas kebersihan. Padang ini akan bersih sebersih-bersihnya. Begitulah tugas babi itu sebetulnya. Nah, jadi makhluk yang sangat kotor, makhluk yang sangat menjijikkan, makhluk yang memakan apa saja. Buahnya makan, kotorannya makan, dagingnya makan. Harimau, sekejam-kejamnya harimau, dia tidak makan apel. Ya nak, itu daging saja. Kambing, dia memakan rumput-rumputan saja, daun-daunan saja. Dia tidak ikut makan. Ini babi, apa saja dia bisa makan. Orang ketemu, dia makan kalau dia dalam keadaan lapar. Temannya sendiri akan dimakan, anaknya akan dimakan, pasangannya akan dimakan. Dan bangkai sebusuk apapun dimakannya. Inilah yang disebutkan, Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 90 itu, babi itu haram. Ya, karena dia makhluk yang paling kotor, kemudian karakternya tidak memiliki rasa dayus, cemburu terhadap pasangannya. Bahkan dia mau bersama-sama dengan jantan yang baru masuk tadi, Pak, sama-sama mengarjuannya. Kan lebih jijik dari jamaah apa? Dari kaum Lut. Kaum Lut dia dengan lawan jenis. Ini babi, apa saja dia berbuat. Nah, maka Bapak Ibu, inilah karakter yang harus kita sembelih di hari Rabu besok. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 34, setiap kita dianjurkan untuk minal hadiah, untuk menyembelih. Jadi hari yang 4 itu kita menyembelih memang binatang, ada sapi, ada kambing, ada onta, kalau di kampung Ambo betul sangka kabau, ya. Nah, Bapak Ibu, yang disembelih itu adalah karakter. Kenapa harimau, singa, macan tutul itu menjadi ganas? Karena makan hariannya daging mata. Tidak ada campurnya dengan sayur. Nah, sehingga akibatnya apa? Paneh darui. Sia sejonyo.
Nyo garume, sia saja nyo aum. Karena dia selalu makan daging. Jadi kalau seperti tadi dikatakan daging kambing itu doping, nah ya enggak boleh juga banyak-banyak. Enggak boleh setiap hari dan tidak boleh tidak dicampur dengan sayur. Jadi ada kita sebagai manusia diberikan akal untuk memilah dagingnya, porsinya sekian, sayurnya sekian, buahnya sekian. Sehingga berimbang kita sebagai manusia. Mari kita sembelih di hari Rabu besok karakter-karakter yang mungkin ada, ya, yang mungkin ada seperti yang kita ceritakan di binatang ternak tadi. Itulah yang kita sembelih di hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu sampai sholat asar. Nah, mari kita jadikan 4 hari itu untuk menjadikan kita untuk membuang karakter-karakter yang disebutkan di dalam binatang ternak tadi. Bapak dan Ibu, kalau tidak kita buang, Al-A'raf ayat 179 mengatakan, pertama, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya. Disebutkan di situ, demi akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka beribarat binatang ternak, balhum adal. Nah, coba calik besok Jawi Bapak Ibu. Baraiku Ustaz Mirwan 2 baleh. Ketika kelompok 1 lah dikabek Jawinyo, lah dirabahan di panitia, lah digorok lehernya, itu 11 ekor sapi tadi ini acu saja. Nyo makannya dari ya, nyo cuek. Lata paki orang di sebelahnya aniang je lah. Lah heboh orang di sebelahnya makannya lah. Ndak. Begitulah kira-kira karakter daripada sapi. Jadi kawannya lah dikabek orang, kawannya lah didabi orang, naninya mangunya. Karena memang dia disebut binatang yang mamabia, bisa mengolah kembali makanan yang ada di dalam perutnya. Jadi tugas itu yang mato makan dari apa yang terjadi di lingkungannya tidak peduli. Inilah yang kita sembelih di hari nahar besok. Selamat Hari Raya Idul Kurban 1447 Hijrah. Mudah-mudahan jemaah Masjid Raya Andalas selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ampunan Allah, diampuni dosa ayah bunda kita, diampuni dosa ayah bunda mertua kita, dan diampuni dosa daripada kakek nenek buyut kita, dan diampuni dosa kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, apalagi yang telah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.